Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Kaliambo Jandi rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Karena apa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dia hadapi, dan senantiasa Allah memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini jamaah sekalian, tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah. Artinya apa jamaah sekalian? Kita masih di awal bulan, di bulan Hijriah ini. Karena bulan Hijriah itu diawali dari bulan Muharram dan diakhiri di bulan Zulhijjah. Dan bulan Muharram ini jamaah sekalian termasuk bulan-bulan yang haram. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa yang pahalanya
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting jamaah sekalian, ketika bulan Muharram hadir untuk kita harus mengingat bahwasanya tahun ini adalah tahun kita sebagai kaum muslimin yang kadangkala seringkali dilupakan oleh kaum muslimin sendiri. Padahal jamaah sekalian, munculnya tahun Hijriah itu begitu luar biasa fenomenalnya para sahabat untuk mewujudkan tahun Hijriah itu. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita mendengar sejarah jamaah sekalian, bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad itu sering disebut di dalam sejarah Islam atau tarikh Islam sebagai tahun gajah. Karena pada waktu itu Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, sehingga untuk pengingat yang pada waktu itu Rasulullah dilahirkan. Pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa di dalam tarikh, di dalam sejarah itu tidak disebutkan tahun? Karena jamaah sekalian, karena kelahiran Nabi Muhammad itu memang kaum muslimin belum punya tahun. Padahal tahun-tahun yang lain sudah ada. Misalnya tahun Masehi, tahun Romawi, tahun Persia, itu sudah ada jamaah sekalian. Tapi kaum muslimin enggan untuk menyebutnya. Dan inilah karakter daripada kaum muslimin. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa saya inilah orang-orang Islam yang harus punya identitas tersendiri, apalagi masalah tahun. Ini jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah tahun Hijriah itu jamaah sekalian baru muncul ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang pada waktu itu karena wilayah kaum muslimin bertambah luas, pengikut kaum muslimin bertambah banyak, akhirnya kebutuhan tahun ini yang harus diwujudkan. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil para sahabat jamaah sekalian untuk musyawarah. Kalau kita membuat tahun Islam, dimulai dari mana tahun ini? Akhirnya ada para sahabat yang usul, bagaimana kalau dimulai lahirnya Nabi Muhammad? Banyak para sahabat yang tidak sepakat. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau dimulai wafatnya Nabi Muhammad? Banyak sahabat yang tidak sepakat. Lalu ada yang usul, bagaimana kalau dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah? Akhirnya jamaah sekalian, banyak para sahabat yang sepakat. Oleh karena itu dinamakanlah tahun ini yakni tahun Hijriyah, karena dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah, yang sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Lalu pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa para sahabat sepakat untuk dimulai hijrahnya Nabi? Karena hijrahnya Nabi bersama para sahabat itu jamaah sekalian merupakan tonggak kebangkitan kaum muslimin yang penuh pengorbanan,
berdarah-darah. Misalnya bagaimana sahabat Bilal ditimpa batu besar di padang pasir, jamaah sekalian, sampai dia hanya bisa mengatakan ahad. Yang maksudnya Bilal itu Tuhan hanya satu, Allah hanya satu. Begitu juga sahabat Ammar bin Yasir beserta keluarganya dicambuki oleh kafir Quraisy. Karena begitu luar biasa pengorbanannya, jamaah sekalian, akhirnya dijadikanlah sebagai awal daripada tahun Hijriah. Setelah hijrah di Madinah, jamaah sekalian, disitulah kaum muslimin membangun negara Islam, membangun daulah Islam, membangun peradaban Islam untuk disebarkan ke seluruh dunia. Bahkan menurut penelitian, jamaah sekalian, Islam sudah masuk di bumi Nusantara ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terpenting lagi, jamaah sekalian, bahwasanya para ulama puluhan tahun yang lalu, para cendekiawan kaum muslimin puluhan tahun yang lalu, dia memberi fatwa, memprediksi bahwasanya abad ke-15 Hijriah adalah merupakan abad kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Ini jamaah sekalian. Dan rasa-rasanya memang benar, memang betul, dan kita rasakan saat ini, jamaah sekalian. Yang saat ini abad ke-15 Hijriah, kebangkitan kaum muslimin, baik itu yang sifatnya kultural di tengah-tengah masyarakat, yang terkenal dengan fenomena hijrah untuk meninggalkan kehidupan yang jahiliyah menuju kehidupan yang Islam, maupun di dalam struktur negara, jamaah sekalian. Contohnya negara Turki dengan presidennya Tayyip Erdogan. Lalu sekarang kita saksikan di Afghanistan yang sudah dikuasai oleh kelompok Taliban, yang itu memang dahulu sudah diprediksi oleh para ulama Islam, bahwasanya akan terjadilah kebangkitan kaum muslimin di abad ke-15 Hijriah. Mudah-mudahan termasuk juga di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu jamaah sekalian, di bulan Muharram yang kemarin kita secara khusus puasa di 10 Muharram atau di Asyura, yang kata Rasulullah pahalanya bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Lalu kenapa pas 10 Muharram atau Asyura, jamaah sekalian? Ternyata di dalam sejarah, jamaah sekalian, di dalam 10 Muharram itu terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat besar, termasuk yang dialami oleh para nabi, jamaah sekalian. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam ketika punya kesalahan memakan buah khuldi dengan istrinya Siti Hawa, lalu dikeluarkanlah Nabi Adam sama Siti Hawa ke bumi. Lalu Nabi Adam bertobat, berdoa, Rabbana dzalamna
in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terjadinya di Asyura atau 10 Muharram. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, jamaah sekalian, ketika kapalnya turun di Bukit Jud juga Asyura. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim untuk amar ma'ruf nahi munkar, menghancurkan berhala-berhala, akhirnya divonis oleh Raja Namrud dan dibakar, lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat juga pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, jamaah sekalian, ketika ditelan oleh ikan paus yang terjadi kegelapan yang luar biasa karena 3 kegelapan menjadi 1. Gelapnya di tengah malam, gelapnya di dalam perut ikan paus, dan gelapnya di dasar lautan. Akhirnya Nabi Yunus berdoa, beristighfar, bertaubat dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu disemburkan, jamaah sekalian. Itu juga pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Yang zikir ini juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca untuk sebanyak-banyaknya. Lalu juga termasuk Nabi Musa alaihissalam, jamaah sekalian, yang selamat dari kejaran Fir'aun, lalu dihadapkan ke Laut Merah, lalu dihentakkan dengan tongkatnya, terbelahlah Laut Merah itu. Lalu Nabi Musa bersama umatnya memasuki Laut Merah. Sesampai di pantai, yang Fir'aun bersama bala tentaranya juga mengikuti, lalu dihentakkan dan menyatulah air itu. Selamatnya Nabi Musa ini juga Asyura atau 10 Muharram. Inilah jamaah sekalian, yang ada peristiwa-peristiwa di dalam bulan Muharram, yang bulan Muharram itu sendiri masuk bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Muharram ini dan mengingat bahwasanya kita itu punya tahun sendiri, yakni tahun Hijriyah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur